Assalamualaikum, ketemu lagi bareng aku, Bunda Diva. Nah Bun, di video kali ini aku mau sharing tips promil yang pernah aku jalanin. Jadi setelah aku nikah kemarin itu aku nggak langsung isi atau aku tuh nggak langsung hamil. Sekitar 2,5 tahunan gitu baru aku isi, baru aku hamil Adiva. Dan yes, banyak banget ibu-ibu atau netizen-netizen yang lainnya yang nyinyirin aku waktu itu. Loh kok belum hamil sih? Udah lama kan ya nikahnya, tapi kok belum isi juga sih? Si Anu bulan lalu nikah itu udah isi. Ini kapan isinya? Kok belum isi-isi juga? Tahu nggak sih Bu, kalau pertanyaan ibu itu sebenarnya menyayat, mengiris hatiku. Tapi waktu itu aku cuman bisa berusaha tenang, nggak usah ditanggepin kali. Dan bilang ke ibu-ibu atau ke semua netizen itu kalau iya Bu, belum rezeki, doain ya Bu, moga segera nyusul. Jadi waktu si ibu-ibu dan para netizen itu bilang kayak gitu ke aku, sumpah aku itu sebenarnya stres dan ngejalanin promil aku itu dengan stres juga. Ya nggak tahu sih kenapa ya kok harus stres, kayaknya beban aja gitu. Kenapa sih harus ditanyain hal yang sensitif kayak gitu? Itu pertanyaan sensitif banget loh. Dan bunda-bunda di luaran sana yang belum hamil juga atau belum isi juga pasti ngerasain hal yang sama ya Bun, yang kayak aku rasain waktu itu. Nah ini dia Bun, tips promil dari aku yang pernah aku jalanin dan alhamdulillah sukses. Semoga nanti waktu Bunda dengerin video aku ini dan coba promil ala-ala aku ini berhasil juga ya Bun. Sebelum aku mulai ke tips promil ala-ala aku, jangan lupa untuk di like dulu video aku yang ini dan di subscribe channel aku supaya aku semakin semangat lagi bikin video-video yang bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Subscribe dulu ya. Nah Bun, tips yang pertama yang aku lakuin kemarin itu adalah promil yang pada umumnya, yaitu menjalankan pola hidup sehat. Jadi aku kemarin itu berusaha banget untuk enggak minum minuman kemasan, minuman-minuman yang apalagi yang banyak mengandung gula-gula itu. Entah kenapa kayaknya aku udahlah dihindarin aja, itu kayaknya itu yang emang nggak sehat gitu. Jadi aku lebih banyak minum air putih aja. Dan aku selalu usahain untuk 3 kali dalam seminggu melakukan olahraga. Olahraganya sih olahraga yang ringan-ringan aja, senam-senam yang ringan-ringan gitu. Yang penting aku itu udah olahraga gitu aja sih. Dan sebelum tidur aku sesekali itu melakukan peregangan ya. Nggak sesekali juga sih, hampir sering juga sih ya Bun kemarin itu, karena kayak mana ya, setelah aku ngelakuin peregangan itu sebelum tidur, kayaknya tidur aku tuh jadi lebih berkualitas, jadi lebih enak dan nyenyak aja gitu tidurnya. Terus gitu juga aku banyak makan buah dan sayur. Sayur enggak sih ya, lebih banyak makan buah. Kalau sayur itu sih nggak setiap harinya juga, karena dulu orang-orang di rumah itu nggak begitu suka makan sayur. Jadi ya aku ya kayak terikut aja, karena kan aku yang suka masak nih ya. Jadinya kayaknya kalau makanan itu nggak dimakan, ya udahlah jadi males masaknya gitu. Nah tips yang kedua ini, aku kemarin itu download kalender masa subur. Jadi setelah aku download itu aku benar-benar perhatikan jadwal menstruasi aku, karena katanya untuk promil itu penting banget untuk mengetahui kapan masa subur kita. Dan semua petunjuk-petunjuk yang ada di dalam aplikasi kalender masa subur itu aku ikutin. Gitu sih Bun. Tips yang ketiga ini lebih ke makanan dan minuman yang meningkatkan kesuburan, baik kesuburan untuk pria ataupun kesuburan untuk wanita. Nah, yang pertama yang aku minum yang pertama kali setelah nikah itu aku langsung minum Prenagen. Prenagen yang untuk persiapan kehamilan. Dan setelah itu aku mengkonsumsi asam folat. Itulah yang aku makan dan minum pertama kali setelah aku nikah. Itu entah kenapa aku langsung kepikiran untuk konsumsi itu.
Yang kedua yang aku minum itu adalah madu penyubur kandungan. Jadi madu penyubur ini dia ada sepasang ya bun, yang satu untuk istri, yang satu untuk suami, kayak gini. Nah itu boleh dicoba untuk bunda-bunda semuanya, karena banyak juga kok yang berhasil dari minum madu penyubur itu. Jadi waktu itu aku juga disaranin untuk sering-sering makan toge rebus. Nah, jadi setelah aku tahu kalau makan toge rebus itu bisa meningkatkan kesuburan, akhirnya 1 minggu aku makan toge rebus. Jadi togenya itu kemarin itu benar-benar aku rebus. Nah, setiap kali makan siang waktu itu selama seminggu full itu ya bun, aku selalu sediain semangkok kecil itu toge rebus untuk aku dan untuk ayah Dipa juga. Jadi kami sama-sama makan itu, dan sumpah karena itu gak diapa-apain, rasanya enak banget. Jadi setelah 1 minggu itu putus sebentar, setelah itu besok-besoknya makan togenya itu, togenya lebih diolah lagi sih, lebih diolah ke entah ditumis, entah dicampur apa gitu, yang penting makan toge. Nah dulu aku juga lumayan rajin bikin air rebusan kemangi untuk ayah Dipa. Jadi kemangi itu satu ikat kemangi itu aku rebus pakai 3 gelas air. Jadi aku rebus nanti sampai dia hanya menyisakan 1 gelas air aja. Katanya sih ini bisa meningkatkan kesuburan pria. Nah jadi bun, bukan cuma perempuan aja ya yang harus subur, laki-laki juga seperti itu. Dan ayah kemarin juga bilang setelah dia minum air rebusan kemangi itu tadi, kayaknya dia tuh lebih fit aja gitu bawaannya gitu. Jadi ya lebih ke menyehatkan juga sih untuk yang si laki-lakinya. Nah, makanan yang berikutnya yang aku konsumsi waktu itu adalah kurma muda. Jadi katanya itu kan kurma muda itu bisa buat kita itu jadi cepat hamil, katanya seperti itu. Nah, aku memang udah dikasih tahu sih masalah itu, tapi aku nggak pernah beli khusus kurma muda itu untuk promil. Jadi aku kemarin tuh konsumsi kurma muda itu yang nggak begitu sering ya, karena aku konsumsi kurma muda itu cuman ketika ada orang yang pulang haji dan bawa kurma muda, dan aku kebagian, dan bahkan ada yang memang bawain khusus buat aku seperti itu. Jadi ya nggak begitu sering sih bun aku makan kurma muda. Nah jadi bun, kemarin itu aku kedatangan saudara yang sudah 10 tahun belum isi, dan dia cerita kalau setelah dia konsumsi air rebusan buah juriat itu tadi, bulan depannya dia itu langsung hamil. Dan baiknya saudaraku itu tadi, dia bawa buah zuriat yang kemarin dia beli. Jadi dia ada kasih aku 3 buah, dan dia kasih tahu cara konsumsinya itu. Jadi cara konsumsinya itu bukan cuman asal dibelah dan direbus gitu bun. Jadi kata dia itu kan buah zuriat itu kan keras, kita si perempuan ini nggak bisa itu belah itu sendirian. Jadi belahnya itu bareng suami, ucapkan niat, kata itu sholawat dulu, seperti itu ada rangkaiannya yang dia bilang itu, dan memang benar-benar harus dilakukan berdua sama suami. Jadi semua saran-saran dari dia dan tips-tips dari dia itu untuk mengkonsumsi buah juriat itu tadi aku laksanain semuanya. Jadi aku konsumsi buah juriat itu sampai habis buah juriat yang ketiga, aku stop sampai di situ aja, dan alhamdulillah bulan depannya aku hamil. Dan bun, ada beberapa makanan lagi yang kemarin itu aku konsumsi juga untuk meningkatkan kesuburan. Salah satunya itu adalah buah semangka. Jadi buah semangka itu juga bagus ya bun kita konsumsi. Tapi kalau misalkan ada asam lambung, gampang kembung, itu jangan sering-sering dimakan ya bun buah semangkanya. Nah tips yang keempat dari aku ini merupakan tips yang terakhir yang membuat semuanya itu jadi manjur. Tips-tips yang sebelumnya yang aku bilang itu menjadi manjur dan berhasil. Tips yang keempat itu adalah jangan pernah stres dalam menjalani promil. Ya bun,
Gak usah dipikirin ya bun, itu cuman bikin bunda stres dan hormon bunda terganggu sehingga hormon yang di dalam tubuh kita itu menjadi tidak stabil. Dan kemarin aku juga konsultasi sama dokter, kalau misalkan dalam menjalani promil itu memang harus benar-benar tenang dan rileks, tidak boleh ada stres. Itu pesan dokter juga. Jadi mau apapun promil yang kita jalani, tapi kalau kita masih dalam kondisi stres, itu tidak akan berhasil, kata dokternya sih ya. Dan ada juga sih ibu-ibu yang kemarin itu teman aku sharing yang dia juga udah sekitar 7 tahunan itu belum dapat momongan. Dia bilang juga dokter yang dimana tempat dia promil itu juga bilang kalau dalam menjalani promil itu kita tidak boleh stres. Tadi pun cerita dari aku, pengalaman dari aku mengenai tips promil yang pernah aku jalani kemarin selama kurang lebih 2,5 tahun. Jadi yang terakhir itu yang ketika aku makan buah zuriat itu, waktu itu aku juga udah dengar dari dokter dan dari ibu yang aku ceritain tadi kalau dalam menjalani promil itu kita tidak boleh stres. Jadi aku waktu itu berusaha untuk tidak stres dan berusaha untuk menepiskan, menghempaskan semua nyinyiran orang-orang yang suka julitin aku masalah kapan sih hamilnya gitu. Namun semoga video dari aku ini bermanfaat ya, dan semoga yang coba tips promil ala-alaku ini semuanya berhasil dapat 2 garis biru. Semangat para pejuang garis biru. Assalamualaikum.